Tujuan ambisius, hasil yang belum pasti transisi energi Indonesia di COP29. Indonesia datang ke COP29 di Azerbaijan dengan tujuan yang ambisius. Target utamanya mencapai bauran energi terbarukan 44% pada tahun 2030. Hashim Jojo Hadikusumo, Ketua Delegasi Indonesia, mengumumkan telah mendapatkan dana sebesar 1,2 miliar euro. Pendanaan ini terkait dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, RUPL, PT PLN tahun 2021 hingga 2030. Perjanjian ini melibatkan Bank Pembangunan KfW Jerman, dengan fokus pada proyek pembangkit listrik tenaga air pompa dan transmisi. Namun, masih ada pertanyaan tentang bagaimana komitmen ini akan diwujudkan menjadi kemajuan nyata. Jalan transisi energi Indonesia dipenuhi dengan harapan dan ketidakpastian. Pengumuman pendanaan 1,2 miliar euro, meskipun signifikan, telah memicu perdebatan. Pendanaan ini pada dasarnya adalah pinjaman, yang menimbulkan kekhawatiran tentang peningkatan beban utang Indonesia. Hal ini khususnya relevan mengingat komitmen Indonesia yang sudah ada melalui inisiatif seperti Just Energy Transition Partnership, atau JETP. JETP bertujuan untuk mengamankan 97,3 miliar dolar untuk transisi energi Indonesia. Tetapi baru 20 miliar dolar yang terwujud sejauh ini. Kritikus berpendapat bahwa terlalu bergantung pada utang dapat menciptakan tekanan ekonomi jangka panjang. Mereka menganjurkan untuk mencari alternatif lain, termasuk hibah, keringanan utang, dan model keuangan campuran. Mencapai transisi energi Indonesia membutuhkan pendekatan pembiayaan yang bijaksana. Transisi energi Indonesia menghadapi hambatan yang signifikan. Para ahli menunjukkan hambatan regulasi sebagai kendala utama. Peraturan saat ini dianggap tidak menarik bagi investor swasta, sehingga menghambat aliran modal yang sangat dibutuhkan. Monopoli PLN atas sektor kelistrikan menjadi tantangan lain, yang membatasi potensi produsen listrik independen. Ketidakefisienan proses tender untuk proyek energi terbarukan semakin menunda kemajuan. Urgensi krisis iklim menuntut pendekatan yang lebih efisien. Mengatasi hambatan ini sangat penting, dan membutuhkan reformasi regulasi yang komprehensif. Tujuannya adalah untuk menciptakan persaingan yang adil bagi energi terbarukan. Transisi energi Indonesia berada di persimpangan jalan. Ketergantungan pada mekanisme utang yang besar seperti JETP menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan jangka panjang. Sangat penting untuk mengeksplorasi opsi pembiayaan alternatif, dengan memprioritaskan hibah dan keringanan utang. Hibah menyediakan ruang finansial bagi Indonesia untuk berinvestasi dalam infrastruktur energi terbarukan. Keringanan utang dapat membebaskan sumber daya yang saat ini dialokasikan untuk pembayaran utang, yang kemudian dapat disalurkan untuk memensiunkan pembangkit listrik tenaga batubara. Mengamankan hibah dan keringanan utang membutuhkan kolaborasi internasional yang kuat. Negara-negara maju memiliki tanggung jawab untuk mendukung negara-negara berkembang seperti Indonesia dengan memberikan bantuan keuangan dan transfer teknologi. Dengan menerapkan visi yang holistik dan memanfaatkan beragam opsi pembiayaan, Indonesia dapat menjadi pemimpin dalam perjuangan global melawan perubahan iklim.